Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Hadirin dan pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan menjawab sebagian pernyataan ngawur yang di-broadcast lewat tulisan atau bahkan ceramah-ceramah yang berkaitan tentang kabar-kabar akhir zaman. Secara asal tentu kita harus mengimani peristiwa-peristiwa gaib, peristiwa-peristiwa luar biasa yang dikabarkan dalam hadis-hadis sahih tentang hal-hal yang nanti akan muncul pada hari kiamat. Dan kesempatan kali ini kita akan mengurai tentang klaim bahwa Imam Mahdi telah muncul. Hadirin dimuliakan Allah, pertama kita harus tahu bahwa tentang klaim pernyataan Imam Mahdi telah muncul ini bukanlah pertama kali. Sepanjang sejarah itu telah banyak orang-orang yang telah mengaku menjadi Imam Mahdi. Ini diantaranya bisa kita simak, misalnya pada abad ke-12 pendiri Al-Muwahhidun yang bernama Muhammad Ibnu Tumar itu juga mengaku menjadi Imam Mahdi. Kemudian pada abad ke-15 di anak benua India ada seseorang yang bernama Said Muhammad dari Jaunpur yang juga mengaku sebagai Imam Mahdi. Demikian juga di abad ke-19 ada seseorang yang bernama Muhammad Ahmad dari Sudan, sama mengaku sebagai Imam Mahdi. Di negeri para anbiya sendiri, negeri Mesir juga tidak ketinggalan, pernah ada yang mengaku sebagai Imam Mahdi, bahkan kemudian memimpin perlawanan menghadapi Perancis. Bahkan hari ini bermunculan orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai Imam Mahdi. Tak ketinggalan negeri kita Indonesia. Indonesia ini kurang apa? Yang ngaku jadi nabi banyak, yang ngaku jadi Tuhan juga ada. Termasuk apalagi cuma ngaku jadi Imam Mahdi. Ya, seperti seorang security di Jawa Timur ngaku jadi Imam Mahdi. Termasuk juga Zubair Amir yang mendirikan Jemaah 313. Ya, dia juga mendeklarasikan pengangkatan dirinya sebagai Imam Mahdi di Monas, ya, walaupun tidak ada kaitannya dengan gerakan 212, tapi dia ngaku tuh jadi Imam Mahdi, dan banyak juga pengikutnya. Jadi memang ada kaidah ulama atau pernyataan ulama yang mengatakan likuli sakit lakit, setiap yang jatuh itu selalu ada yang mungut. Jadi ajaran aneh dan tidak masuk akal sekalipun itu pasti akan ada orang yang ketipu, ya. Ajaran Lia Eden itu kurang ngawur bagaimana, kurang edan bagaimana. Dia ngaku dirinya sebagai titisan Isa bin Maryam, anaknya Jibril, kemudian menantunya titisan Nabi Muhammad, ada Maryam, ada pengikutnya yang Imam Mahdi. Itu masih banyak juga yang ikut aliran tersebut. Kesimpulannya adalah pernyataan pengakuan sebagai Imam Mahdi itu bukan hal baru. Yang kedua, di sebagian ceramah seorang ustadz, dia mengatakan bahwa hari ini Imam Mahdi sudah muncul. Dia sudah berusia genap 40 tahun, yang katanya kabar tersebut didapatkan dari seorang syekh yang ada di kota Madinah, yang kemudian disampaikan kepada fulan, fulan menyampaikan kepada fulan, fulan menyampaikan kepada fulan, kemudian kepada seorang ustadz yang tenar di negeri kita, dan kemudian dia menukil bahwa ini Imam Mahdi sudah muncul. Hadirin dan para pemirsa sekalian dimuliakan Allah, cara bertutur atau menyampaikan riwayat seperti itu sudah sangat cacat dalam agama kita. Agama kita itu Masya Allah agama dalil, agama data, agama yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam cara bertutur, menyampaikan riwayat saja, itu ada ketentuan dalam Islam. Pertama, bahwa orang yang menyampaikan itu harus jelas. Maka dengan mengatakan si A, si B, si C itu tidak dikenal dalam syariat agama kita. Harus jelas namanya siapa, dia lahir di mana, bahkan orang tuanya siapa, profesinya apa, itu jelas. Kalau fulan si A, semua orang bisa mengatakan si A. Kemudian selanjutnya, bukan cuma jelas, orang-orang yang menjadi sanad riwayat atau menyampaikan riwayat itu harus mereka yang kredibel, yang tidak tertuduh lemah hafalan apalagi sebagai pendusta. Jadi orang harus jujur, orang harus kuat hafalannya. Dan ini ketika menyampaikan si fulan, kita nggak tahu bagaimana kapasitas dan kapabilitas penyampai berita tersebut. Ini pentingnya kenapa ulama dahulu ketika terjadi fitnah kabar-kabar palsu, mereka mengatakan sammulana rijalakum, sampaikan kepada kami rijal-rijal kalian, penutur-penutur riwayat kalian. Artinya, seandainya bukan karena sanad, maka orang akan semaunya mengatakan tentang ilmu itu. Yang ketiga, kalau seandainya benar Imam Mahdi telah muncul,
tentu ulama-ulama dunia akan bersuara. Ulama-ulama Azhar pasti akan memberikan penjelasan kepada umat. Ulama-ulama yang ada di Saudi, MUI, dan lembaga-lembaga fatwa akan menurunkan fatwanya. Mana mungkin untuk perkara yang sepenting Imam Mahdi, ulama akan bungkam. Untuk masalah corona saja, ulama menurunkan fatwa. Bagaimana dengan Imam Mahdi? Sampai kemudian ulama bungkam dan tidak bersuara. Tidak mungkinlah itu. Kecuali kalau kita menuduh ulama-ulama kita hari ini semuanya ulama ulama jahat, ulama penguasa. Benar ada ulama-ulama jahat, tetapi mereka bukanlah ulama-ulama kita secara umum. Jika ulama tidak kita percaya, lalu pihak mana lagi yang hendak kita percaya? Yang selanjutnya, hadirin dimuliakan Allah, terkait masalah Imam Mahdi, hendaknya kita mencukupkan kepada hadis-hadis yang sahih berdasarkan penjelasan para ulama-ulama yang diakui ilmunya. Jangan memungut sembarang di pinggir jalan. Ini masalah penting, ya. Sehingga hadis-hadis Nabi SAW masalah Imam Mahdi ini telah jelas. Maka jangan dikaburkan dengan analisa-analisa atau ilmu cocoklogi yang sifatnya murahan itu. Misalnya kita perlu tahu tentang Imam Mahdi berdasarkan hadis sahih. Rasul SAW bersabda dalam hadis riwayat Abu Daud mengenai Imam Mahdi. Dalam Sunan Abu Daud misalnya disebutkan tentang tanda-tanda kemunculan Imam Mahdi. Ini menjadi patokan bagi kita. Dikatakan bahwa Rasul SAW bersabda, "Laulam yabqa minad dunya illa yaum, la tawalallahu dalikal yaum hatta ba'asa fihi rajulan min ahli baiti." Seandainya tidak tersisa dari hari di dunia ini kecuali satu hari, maka satu hari itu akan Allah panjangkan, kata Rasulullah, sampai Allah utus seorang laki-laki dari ahli baitku. Yuwati'u ismuhu ismi wa ismu abihi isma abi, yang mana namanya seperti namaku dan nama bapaknya seperti nama bapakku. Yamtali'ul arda qistan wa adla kama muli'at dulman wa jawra. Maka Imam Mahdi itu akan penuhi dunia ini dengan kejujuran dan keadilan, sebagaimana sebelumnya dunia ini dipenuhi dengan kezaliman dan kejahatan. Lihat hadisnya, tanda kemunculan Imam Mahdi itu ditandai dengan apa? Yamtali'ul zulma wa jawra, akan dipenuhinya kezaliman dan kejahatan di mana-mana. Kalimat dipenuhi harus kita pahami. Betul, kalau orang mengatakan hari ini ada kezaliman, saudara kita di Kashmir dizalimi, saudara kita di Palestina, di Suriah, betul. Dan ini bukan satu-satunya kezaliman. Sepanjang sejarah muslimin juga terjadi kezaliman besar, dan itu tidak menandakan Imam Mahdi muncul. Seperti masuknya tentara Tatar yang menghancurkan negeri-negeri muslimin, masuknya tentara Salib menghancurkan Masjidil Aqsa dan wilayah-wilayah muslimin lainnya, dan berbagai macam penghancuran dan musibah yang bahkan berskala luas. Maka kata muliat, kata dipenuhi ini perlu digarisbawahi. Hari ini kezaliman itu belum memenuhi bumi. Nanti akan terpenuhi di mana-mana kezaliman, baru disitulah munculnya Imam Mahdi. Kemudian Imam Mahdi memiliki nama sama dengan Nabi SAW, yaitu Muhammad bin Abdullah. Jadi mohon maaf, yang ngaku jadi Imam Mahdi terus namanya Mukidi, Paijo, malu-malu dikit gitu. Paling tidak Anda itu kalau bohong agak pintar-pintar dikit gitu. Ini ngaku jadi Imam Mahdi. Kalau Anda ngaku jadi Pak Dokter, itu masih agak mending gitu, walaupun bakal kebongkar tuh. Atau Anda ngaku jadi Pak Gubernur, ngaku jadi Imam Mahdi. Namanya Muhammad bin Abdullah. Ini tanda yang pertama, ya. Tanda yang pertama dari sekian tanda-tanda. Kemudian tanda selanjutnya yang dikatakan, dianalisa dalam ceramah-ceramah oleh dai yang mengatakan Imam Mahdi sudah muncul, bahwa akan berbunuh-bunuhannya anak khalifah. Nah, tentang hadis ini memang disebutkan dalam beberapa riwayat, diantaranya dalam Sunan Ibnu Majah. Dalam Sunan Ibnu Majah, di sini disebutkan sebuah hadis, yaqtatilu inda kanzikum salasah, akan berperang di sisi kanzul kalian, harta-harta kalian, 3 kelompok. Kulluhum ibnu khalifah, mereka itu semuanya adalah anaknya khalifah. Summa la yasiru ila ahadin minhum, maka dari 3 itu tidak ada yang sukses, semuanya terbunuh, semuanya gagal. Maka kemudian setelah itu barulah Imam Mahdi muncul. Nah, tentang hadis ini memang diperselisihkan oleh para ulama kedudukannya. Ada yang mengatakan dhaif, hadis ini dhaif. Tetapi hadis ini memiliki musyawahid, penguat dari jalur-jalur yang lain. Misalnya juga disebutkan dalam riwayat disebutkan oleh Sunan Abu Dawud, yaitu ketika Rasul SAW bersabda, "Ya ibna Hawalah, idza ra'aital khilafah qad nazalat ardal muqaddasah faqad danat
zalazilu wal balabilu wal umuril idham wa sa'atu yawma idin aqrabu minan nas min yadi hadihi min ra'sik. Rasul mengatakan, wahai Ibnu Hawalah, kalau sudah turun khalifah di negeri yang disucikan, maka sudah dekat masanya terjadi kegoncangan, musibah-musibah, dan kiamat kala itu lebih dekat antara tanganku ini dengan tanganku ini, kata Rasulullah SAW. Dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Abu Dawud. Dan masih banyak hadis-hadis yang lain yang menjadi syawahid penguat tentang adanya kekhalifahan menjelang akhir zaman. Nah, hadirin dimuliakan Allah Ta'ala, masalahnya, katakan hadis ini bisa diterima, Ustadz atau mubalik ini mengatakan bahwa, atau mengkaitkan dengan adanya kerajaan Saudi hari ini. Ya. Ini lihat nih, nanti kalau Raja Salman ini terbunuh, akan berperang 3 keluarganya, antara pangeran ini. Padahal kalau kita amati, yang bersangkutan juga di tahun-tahun sebelumnya itu mengatakan yang sama, cuma subjeknya berbeda. Raja Abdullah. Ya, nanti kalau Raja Abdullah ini wafat, akan berperang antara Raja Salman, Pangeran Mukrin. Dan kalau kita tarik lebih jauh, bahkan sejak Raja Fahad. Raja Fahad itu juga dikatakan begitu. Nanti kalau dia terbunuh atau dia mati, akan berperang ini keluarganya. Ini apa diri dimuliakan Allah? Alangkah kebodohan yang nyata. Bahasa hadis jelas mengatakan khalifah, kekhalifahan, bukan muluk, bukan malik, bukan raja, bukan kerajaan. Apa Arab Saudi bentuknya kekhalifahan? Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdasarkan hadis ini, turunnya Imam Mahdi sebagaimana dikatakan oleh para ahli ilmu hari ini, laisa zamanu, bukan zamannya. Masa Islam ini insya Allah masih akan panjang, mengalami grafik naik dan turun. Umat Islam insya Allah akan berhasil tegak kembali kejayaannya, akan muncul kekhalifahan. Bagi pihak yang alergi dengan khalifah, apalagi dianggap ini kekhalifahan ala HTI, ya istilahkanlah dengan mungkin pemerintahan global gitu, yang mana umat Islam memang bernaung di bawah syariat. Nah, pemerintahan global muslimin yang menerapkan syariat ini akan mengalami pasang surut, akan mengalami masa kejayaan, kejatuhan, dan di antara kejatuhan yang fatal adalah ketika berperangnya 3 anak khalifah. Ini kalau hadis ini kita terima. Dan kemudian hadis-hadis sahih yang lain yang mengatakan bahwa akan menghijaunya negeri Arab dan sebagainya, dan semua tanda-tanda ini belum muncul, tanda-tanda ini belum muncul. Sehingga hadirin dimuliakan Allah, jangan sembrono, jangan terlalu berani menganalisa hadis-hadis Nabi SAW. Hadisnya sahih, ya, hadisnya sahih, tapi kemudian kita analisa dengan cara yang prematur, dengan cara yang tidak benar, justru orang-orang akan mendustakan hadis tersebut. Semoga yang sedikit bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.